Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Ira Citom. Di video kali ini saya akan membahas tentang boleh nggak sih menggunakan kamera DSLR untuk videografi. Nah, di sini saya akan bahas secara tuntas hal-hal yang merugikan kita, mungkin saja merugikan kita ketika kita menggunakan kamera DSLR untuk merekam video. Karena kamera DSLR ini menurut saya ya diproduksi untuk penggunaan fotografi, namun ada banyak kamera DSLR yang juga diproduksi dan disertai dengan fitur videografi seperti yang saya punya ini. Di sini sudah ada fitur fitur video karena di sini ada tombol start dan stopnya. Di sini ada tombol recordnya, start dan stop, teman-teman. Jadi ini sudah bisa digunakan untuk video, sudah maksimal untuk video. Tapi apa sih yang mungkin harus dipertimbangkan ketika kita menggunakan kamera DSLR untuk kebutuhan videografi? Nah, kalau saya lihat beberapa video-video di YouTube ya, dan di televisi-televisi itu banyak menggunakan kamera DSLR karena mungkin hasilnya lebih tajam dan untuk kualitas bokehnya sangat maksimal untuk kamera DSLR. Apalagi kalau untuk penggunaan teknik videografi yang cut to cut atau stay saja, kameranya stay, tidak di zoom out zoom in, itu sangat bagus, sangat maksimal hasil gambarnya. Bahkan untuk kamera 4K sendiri lebih mantap sih dari, kalau menurut saya nih ya, lebih mantap dan lebih tajam dibandingkan kualitas gambar yang 4K. Padahal kamera DSLR belum ada yang 4K, teman-teman. Tapi apa sih bahayanya menggunakan kamera DSLR untuk kebutuhan videografi? Yang pertama adalah kapasitas baterainya yang akan cepat lowbat. Nah, di sini saya menggunakan hand grip yang juga bisa digunakan untuk penempatan baterai. Karena saya di sini cuma menggunakan satu baterai, jadi saya pasang satu baterai. Jadi kalau kita menggunakan kamera DSLR ini untuk kebutuhan video, maka kapasitas baterainya pasti akan cepat habis karena memang diproduksi untuk foto. Karena jika dibandingkan dengan penggunaan kamera DSLR ini untuk video dan foto itu sejauh berbeda. Misalnya kita menggunakan kamera DSLR ini untuk merekam secara terus-menerus, mungkin hanya akan bertahan sampai 30 menit atau sampai 1 jam ya, 60 menit. Namun sementara jika kita menggunakan kamera DSLR ini untuk kebutuhan fotografi saja, maka kita bisa menggunakannya secara terus-menerus sampai mungkin 2 jam ya. Baru baterainya akan lowbat. Tapi kalau untuk videografi pasti akan lebih cepat, 2 kali lipat dibandingkan penggunaan fotografi. Jadi buat teman-teman yang suka mengambil gambar video menggunakan kamera DSLR, sebaiknya kalian menyiapkan baterai cadangan yang bisa kalian gunakan di hand grip seperti ini, atau kalian siapkan saja di tas ya. Kemudian selain baterai, saya rasa sensornya juga akan berpengaruh ya, karena setiap kali kita merekod video, misalnya seperti ini teman-teman, setiap kali kita merekod video di sini, sensornya akan terbuka selama kita melakukan video, jadi sensor akan semakin cepat panas. Berbeda dengan ketika kita menggunakannya fotografi. Kalau fotografi kan sekali jepret aja sensornya terbuka, kemudian langsung mengambil gambar melalui shutter speed. Oke teman-teman, saya contohkan dulu seperti ini teman-teman. Ketika kita melakukan video, saya pindahkan dulu tombol yang di sini ya. Saya pindahkan ke fitur video, maka shutternya akan terbuka. Oh, di sini gelap karena ISO-nya kurang. Kita naikkan dulu ISO-nya maksimal mungkin supaya bisa kelihatan. Ketika sudah seperti ini, maka otomatis sensor akan terbuka secara terus-menerus selama kita merekam video. Dan ini bisa mempengaruhi kualitas sensor kita yang lebih cepat panas jika dibandingkan ketika kita hanya menggunakannya untuk memotret, kebutuhan memotret saja dibandingkan videografi ya. Sebenarnya tidak ada resiko yang berarti untuk kamera DSLR digunakan untuk keperluan fotografi. Namun untuk teman-teman yang lebih suka untuk videografi, sebaiknya teman-teman mencoba kamera yang lebih diperuntukkan untuk videografi,
seperti handycam atau mirrorless seperti ini. Ini ada handycam milik saya. Jadi handycam ini memang diperuntukkan untuk videografi. Jadi buat teman-teman yang memang suka untuk videografi ya lebih baik membeli yang seperti ini, atau teman-teman menggunakan kamera mirrorless yang seperti ini nih teman-teman. Karena kamera mirrorless ini seperti ini sudah dilengkapi dengan fitur video, dan memang produksi untuk kamera seperti ini memang dibuat untuk kualitas video dan fotografi, berbeda dengan kamera DSLR yang seperti ini. Memang sih ada batasan shutter count untuk penggunaan kamera DSLR dan mirrorless, tapi kalau menurut saya untuk shutter count-nya sendiri itu tidak berpengaruh, karena sekali kita merekod saja itu satu kali saja shutter count-nya terbuka. Shutter count-nya hanya terhitung satu kali ketika sensor terbuka, dan ketika kita melakukan stop maka di situ terhitung satu shutter count. Dibandingkan dengan kita melakukan pemotretan, ketika kita memotret satu kali pencet shutternya itu terhitung satu shutter. Jadi kalau untuk shutter sih kurang, tidak begitu berisiko, tapi yang berisiko itu adalah sensor kamera kita. Nah, buat teman-teman yang suka videografi menggunakan kamera DSLR, jika tidak ingin berisiko di bagian sensor kamera yang di dalam sini teman-teman ya. Di sini ya. Di sini dalam ada sensor kamera. Nah, menurut saya cukup berbahaya ketika sensor terlalu panas, karena itu akan memperpendek usia kamera kita. Sebagai alat bagian vital dari kamera itu ya kita harus menjaga sensornya sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan videografi menggunakan kamera DSLR, sebaiknya teman-teman menyiapkan kamera cadangan yang bisa kalian gunakan, dan lebih sering mengistirahatkan kamera. Misalnya sekali video itu digunakan selama 15 menit, kemudian diistirahatkan menggunakan kamera lainnya, dan nantinya bisa kita gunakan kembali ketika sensornya sudah mulai dingin. Kalau untuk shutter count-nya sendiri, saya rasa shutter count-nya tidak terlalu berpengaruh, karena satu kali video itu hanya terhitung satu shutter count. Jadi berbeda ya untuk video. Jadi bukan terhitung satu frame per second atau satu detik ya, tapi hitungan dari shutter count-nya ini satu kali video itu satu shutter count. Jadi tidak begitu membahayakan untuk shutter count kita, tidak terhitung begitu banyak per detik, misalnya cuman satu kali video satu shutter count. Yang hanya berisiko itu pada baterai dan sensornya saja. Jadi teman-teman siapkan saja kamera yang lebih dari satu jika suka membuat video menggunakan kamera DSLR. Nah, mungkin segitu aja video saya untuk penjelasan kamera DSLR digunakan untuk kebutuhan videografi. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.